Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sri Damayanti kembali menjumpai Anda di hari ini. Dan pemirsa, kita tahu sejak ditutupnya wilayah tambang di Parung Panjang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, aktivitas truk angkutan tambang bergeser ke wilayah Provinsi Banten. Dan dalam waktu dekat terjadi peningkatan signifikan jumlah truk tambang yang melintas di sejumlah ruas di kabupaten dan provinsi. Dan tentunya kondisi ini memicu keluhan hingga penolakan masyarakat secara terus-menerus. Bahkan di beberapa titik aksi penyetopan truk secara langsung oleh warga sempat terjadi sebagai bentuk dari protes dan juga menyikapi gelombang penolakan tersebut. Gubernur Banten akhirnya mengeluarkan keputusan gubernur tentang pengaturan operasional truk tambang nomor 567 tahun 2025. Lalu seperti apa nantinya peran DPRD, pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam mengawasi dari pelaksanaannya? Bersama saya sudah hadir Bapak Haji Gembong Rudiansyah Sumedi STMM selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten dan juga Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Gembong, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk kita berkunjung ke DPW PKS Banten ini Pak ya. Sedang sibuk apa nih Pak kali ini Pak? Ya, masih dalam suasana reses ya. Nah, kebetulan tadi juga saya dari arah Mancak, kemudian lewat tol. Waduh, itu bertemu Macet dengan truk-truk tambang gitu ya. Dari arah Bojonegara sana tadi saya lihat di tol Serang Timur. Waduh, luar biasa ini. Dampak dari penutupan tambang di Parung Panjang, akhirnya imbasnya ke sini ya Pak ya. Banten kena imbasnya. Baik, terkait dengan hal tersebut kita tahu bahwa akhir-akhir ini nih Pak terjadi aksi penolakan warga Pak terhadap truk tambang. Bahkan terjadi aksi penyetopan yang kemarin juga marak dilakukan oleh masyarakat. Ini bagaimana tanggapan Bapak dengan keluarnya keputusan Gubernur Banten nomor 567 tahun 2025 nih Pak? Ya, jadi memang saya pikir kemarahan masyarakat dengan adanya truk-truk tambang ini saya pikir hal yang wajar ya. Betul. Karena apa? Karena suasana dan kondisi yang selama ini tidak ada masalah, lalu lintas lancar, tiba-tiba gitu ya, bagaikan air bah gitu. Banyak truk jadi gitu macet luar biasa ya, gitu debunya ya, dan lain yang sebagainya. Membuat kemacetan, kemudian polusi udara, debu dan sebagainya. Belum lagi potensi kecelakaan yang ada ini. Itu betul. Pasti masyarakat merasa tergerak untuk memprotes nih, kenapa sampai terjadi begini, begitu kan? Nah, sehingga kemarin itu banyak masyarakat demo bahkan sampai ke pendopo Bupati Serang ya kan, memprotes keberadaan ini. Memang sebagaimana yang pernah terjadi ya di wilayah Tangerang, saya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor terutama wilayah Parung Panjang, ini juga di sana itu ada pembatasan jam operasional tadi. Gitu ya. Karenanya saya sangat memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur Banten Pak Andra Soni yang sudah mengeluarkan keputusan gubernur untuk mengatur jam operasional truk-truk yang mengangkut barang tambang. Betul. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu solusi agar truk-truk ini tidak di sembarang waktu mereka beroperasi, tapi ada waktu-waktu khusus di mana saat itu mungkin lalu lintas sedang lengang, lagi landai. Artinya di malam hari, kalau tidak salah kan aturannya mulai 10 malam ya? Iya, sampai jam 5. 10 malam sampai jam 5 pagi ini mungkin saat-saat di mana orang sudah mulai beristirahat. Ya. Jadi pekerjaan aktivitas di pabrik ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Serang Barat, Bojonegoro dan sebagainya itu mungkin juga sudah selesai kan. Kemudian aktivitas sekolah, pulang pergi kantor kan sudah selesai. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi untuk memutus mata rantai kekisruhan dan kemacetan di wilayah Serang Barat.
Betul, demi untuk menciptakan kenyamanan juga bagi masyarakat ya Pak ya, tentunya harus ada aturan yang memang membatasi dari jam operasional truk tambang tadi ya Pak ya. Terkait dengan seberapa besar menurut Bapak dari dampak peningkatan truk tambang setelah penutupan tambang di Parung Panjang terhadap wilayah Banten dan juga dampak dari peningkatan lalu lintasnya nih Pak, menurut Bapak seperti apa? Memang luar biasa tadi itu, bagaikan apa ya, yang tadinya sepi begitu ya, kalaupun ada masih inilah lalu lintasnya, begitu apa namanya di sana ditutup pindah ke sini kan, karena memang ya kita juga tidak menutup mata ya terhadap apa namanya program pembangunan yang ada di wilayah Banten ini. Ya ketika memang ada penutupan di wilayah Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Banten, tentu mereka akan mencari wilayah di mana nih yang bisa bisa mensuplai kebutuhan pembangunan tadi itu. Nah, adalah di wilayah Serang Barat itu kan, untuk bebatuan segala wilayah Bojonegara, kemudian untuk pasirnya di wilayah Mancak. Ini memang luar biasa, Mbak, dampaknya. Tadi juga saya masuk jalan tol dari Cilegon Timur, ini luar biasa ini. Masih banyak ya Pak? Agak rada susah gitu ya. Di jalur kiri truk, jalur kanan truk, akhirnya kita udah nggak bisa kemana-mana. Kok lihat dari jam operasional ini sebenarnya udah selesai ya Pak harusnya ya Pak ya? Kalau misalnya tadi. Saya nggak tahu kan, sebetulnya kan kalau melihat keputusan gubernur itu kan sudah keluarnya kemarin ya, atau mungkin baru berlaku hari ini mungkin ya, saya juga belum laku tuh. Yang saya tahu gubernur keputusannya itu kemarin ya keluarnya. Nah, apakah mulai berlaku semalam atau per hari ini? Cuma faktanya tadi saya melihat truk-truk dari wilayah Bojonegara itu di tol itu masih banyak. Masih padat. Gitu. Makanya nanti coba harus ada sosialisasi mungkin yang perlu dilakukan juga kepada. Saya akan cek kepada Kadishub ya untuk memastikan apakah keputusan gubernur ini efektif di lapangan gitu. Jangan sampai gubernur sudah membuat aturan yang mengikat yang bagus gitu, betul. Tapi implementasi di lapangan nggak efektif, nah kan sayang ini. Jadi saya ingin juga menghimbau kepada masyarakat di wilayah sana juga untuk membantu nih mengamankan kalau memang ada truk-truk yang masih beroperasi di luar jadwal operasional yang diperkenankan, mohon segera disampaikan nih dan kepada dinas terkait ya, kepada Dishub, kemudian apalagi ya Satpol PP ya yang bisa menindak truk-truk tadi, minimal dari Dishub lah. Dishub harus menindak tegas kalau ada truk-truk yang beroperasi di luar jam yang sudah disepakati. Ya, kalau perlu ditilang tuh. Ya, betul. Jadi jangan sampai Pak Gubernur sudah dengan antusiasme yang tinggi untuk membantu masyarakat mengatasi kemacetan, ternyata tidak jalan. Nah, ini kan kita sedih banget begitu. Tentu harus didukung juga oleh semua pihak ya Pak ya, bagaimana mengawasi bagaimana nantinya keputusan dari gubernur ini sangat efektif untuk dilakukan. Terkait dengan efektivitas juga dari jam operasional, kita tahu ini berlaku dari tadi Pak ya, dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi setiap harinya. Apakah menurut Bapak ini nanti jam operasional ini cukup efektif Pak dilakukan oleh para pemilik tambang tadi? Ya, sebetulnya kalau para pengusaha, supir truk ya, ini konsisten dan komitmen dengan jam operasional itu, saya berharap sih ya bisa inilah, karena memang di jam-jam operasional seperti itu kan memang sudah sedikit lah orang yang beraktivitas, sudah banyak yang beristirahat. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya. Adapun keberhasilan ini kita sambil jalan nih, dievaluasi ya. Saya berharap juga dari Dinas Perhubungan terutama ini mengevaluasi efektivitas daripada keputusan gubernur terkait dengan jam operasional ini. Jadi kalau memang dirasa memang ini perlu diperpendek lagi begitu ya
mungkin bisa aja diperpendek lagi. Meskipun mungkin ini juga sesuatu hal yang tidak menyenangkan buat pengusaha ya. Jadi saya berharap sih ada win-win solution, artinya apa yang sudah berjalan saat ini udah jalanin aja dulu nih sesuai dengan surat keputusan gubernur kan, dijalani jam 10 sampai jam 5, ayo kita konsisten, kita komitmen. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan kekhawatiran yang selama ini muncul bisa mudah-mudahan bisa berkurang. Iya, berjalan dulu sampai kita nanti saling berevaluasi seperti itu ya Pak ya. Terkait dengan keputusan gubernur ini nomor 567 tahun 2025, kita tahu baru dikeluarkan kemarin resmi tanggal 28 Oktober ya Pak ya. Tentunya nantinya harus ada pengawasan yang akan dilakukan oleh DPR sendiri. Ini apa Pak langkah yang diambil DPR dalam mengimplementasikan dari keputusan gubernur tadi Pak? Ya, kita akan evaluasi setelah keputusan gubernur ini keluar, kita akan melihat efektivitasnya begitu ya. Nah, kalau tadi sih saya mengalami itu sebetulnya kan lewat tol itu belum jam 5 tadi, masih jam 5 kurang, tapi sudah berjalan ya, artinya mungkin ini perlu jadi perhatian ya dari Dinas Perhubungan terutama untuk bisa memastikan ya bahwa program ataupun surat keputusan ini bisa berjalan efektif. Untuk mengimplementasikan keputusan gubernur tentunya nantinya pasti banyak pihak yang dilibatkan ya Pak ya. Betul. Mulai dari penegak hukum, kemudian juga dari Dinas Perhubungan dan lain sebagainya, baik dari pemerintah kabupaten kota ataupun juga pemerintah provinsi. Lantas seperti apa nih Pak dorongan dari DPRD sendiri untuk nantinya bisa mensinergikan para pihak-pihak terkait tadi? Ya, jadi pertama koordinasi kita dengan mitra kami di komisi kan Dishub ya. Nah, Dishub kita pastikan mereka betul-betul bisa mengontrol. Yang kedua, kita juga minta partisipasi dari masyarakat ya untuk melaporkan ketika misalkan banyak kendaraan-kendaraan yang tidak mematuhi. Nah, ini kita langsung ini. Dan sekali lagi saya berharap dari aparatur penegak hukum, kemudian juga dari Dishub ini untuk menindak tegas, karena memang apalah arti sebuah keputusan kalau di bawahnya mereka-mereka yang punya pihak-pihak berkompeten ini tidak tegas. Betul. Percuma nanti keputusan hanya sekedar keputusan saja gitu. Pak, keputusan gubernur sudah dibuat, namun jika nantinya peraturan ini kembali dilanggar oleh para pengusaha tambang, tentunya maka tidak menutup kemungkinan nih Pak ada potensi kemarahan ataupun juga kekecewaan dari para masyarakat. Lalu seperti apa pesan Bapak kepada para pengusaha tambang maupun juga para truk tambang yang beroperasi nih Pak? Ya, yang pertama pesan saya, patuhi apa yang sudah tertuang di dalam keputusan gubernur ya. Jadi sebaik apapun regulasi, sebaik apapun keputusan yang sudah dikeluarkan, ya kalau semua pihak ini tidak mau menjalankan sesuai dengan komitmen, percuma. Ya, saya berharap yuk sekarang sih ya jalani aja dulu begitu. Jadi semua pihak jalani, para pengusahanya melaksanakan apa yang sudah jadi keputusan, ya kan. Nah, kemudian petugas aparat penegak hukum juga menjalankan tugasnya dengan tegas begitu. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa kita lihat hasilnya nanti ya. Dan kita juga kan nggak bisa menjudge wah ini keputusannya kurang tepat atau enggak begitu. Sebelum kita melihat hasilnya. Betul. Yang jelas aturan membatasi jam operasional ini kan sebetulnya sudah berlaku di beberapa daerah dan itu bisa berjalan gitu kan dengan baik. Nah, kenapa di Banten tidak bisa misalkan? Makanya semua pihak berkomitmen menahan diri untuk bisa melaksanakan SK tadi itu, surat keputusan gubernur ya. Mudah-mudahan ketika semua pihak berkomitmen ya kita bisa lihat nanti hasilnya. Oke, baik. Terkait dengan jam operasional, kita tahu salah satu yang masih menjadi kendala juga dari truk tambang yang banyak beroperasi di Provinsi Banten ini adalah beban tonase, Pak.
kendaraan-kendaraan odol yang kita tahu banyak melebihi overtonase ya kan, yang tentu saja ini bisa menyebabkan kerusakan jalan nih Pak. Bagaimana Bapak melihat hal ini nih Pak? Iya, memang nih permasalahan kendaraan odol ini memang menjadi momok juga ya. Iya. Jadi over design, over long gitu ya. Jadi misalkan kapasitas panjangnya sekian ternyata dipanjangin gitu kan. Bahkan sampai ada yang sampai ke atas ya Pak ya? Bahkan sampai ke atas. Nah, saya sih berharap apalagi ini kan barang tambang ya. Barang tambang ini udah kelihatan beratnya itu. Iya betul. Ya. Yang seharusnya tonasenya misalkan 12 ton misalkan ya sudah. Jangan ditambah-tambah lagi atau nambah tingginya gitu ya karena ini akan sangat berdampak sekali ya kepada kualitas jalan nantinya. Betul. Jangan sampai karena keinginan kita membangun mendapatkan untung Banyak lebih besar dengan Betul. kita sekali angkut lebih banyak, tapi dampaknya akan merusak kepada jalan-jalan itu sendiri kan nanti yang dirugikan banyak. Ya pengguna jalan yang lain akan merasa terganggu karena jalannya rusak, ya kan? Pemerintah juga harus mengeluarkan uang lagi untuk membangun jalan yang sebetulnya belum waktunya rusak begitu, tapi karena tonase tinggi. Nah ini betul-betul semua pihak ini harus menahan diri lah, ya. Tonase harus sesuai begitu. Kemudian tadi jam operasional. Mudah-mudahan sih kalau semua pihak taat aturan, taat regulasi, semua bisa kita. Oke, kuncinya adalah itu semuanya harus bisa menaati aturan ya Pak ya demi kenyamanan bersama tentu saja. Lalu untuk solusi jangka panjang nih, menurut Bapak apakah mungkin nanti akan ada pembangunan jalan khusus angkutan tambang mungkin Pak, yang mungkin bisa nanti dikhususkan untuk para pengusaha-pengusaha tambang? Ya memang ke depan untuk wilayah-wilayah yang memang ada daerah pertambangannya, ini sebaiknya memang pemerintah ini memiliki jalan khusus kendaraan tambang yang didesain kualitasnya juga memang kuat ya, karena untuk membawa tonase besar. Di samping itu juga dia tidak bercampur dengan kendaraan-kendaraan lain yang akan menyebabkan kemacetan, menyebabkan kecelakaan, menyebabkan polusi gitu. Saya pikir ini salah satu solusi ataupun alternatif yang baik ya untuk bisa membuat jalan khusus transportasi tambang. Pak Gembong, beberapa waktu lalu kita tahu bahwa Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma ini mengatakan secara tegas akan menindak dari penambang ilegal. Bagaimana Anda melihat hal tersebut nih Pak? Ya sepakat saya. Sepakat ya Pak ya? Sepakat karena memang tambang namanya juga ilegal, pasti tidak berizin. Betul. Kalau tidak berizin pasti nanti akan merusak lingkungan. Banyak mudaratnya gitu ya Pak ya? Betul. Yang namanya izin itu kan dibuat agar apa? Agar penambang ini tidak sembarangan kan? Iya. Ada amdalnya analisis mengenai dampak lingkungan, jangan sampai ada pertambangan di satu tempat memberikan dampak kepada wilayah lain. Misalkan dia nambang di sini terus airnya dibuang ke sungai sembarangan, pencemaran kan? Atau mungkin dia menggali tanpa melihatnya akan menimbulkan banjir di tempat lain ini. Ya, saya sepakatlah dengan apa yang dilakukan Pak Wagub untuk menutup tambang-tambang ilegal begitu ya. Sudah, kalau misalnya Pak Gembong sendiri melihat dari aturan terhadap penambang-tambang ilegal ini, apakah memang sudah berjalan belum sih, ataukah memang kurang sanksi yang tegas untuk para penambang ilegal sehingga mereka masih bisa beroperasi seperti itu Pak? Ya memang ini harusnya semua pihak ini ya ketika memang belum ada izinnya misalkan jangan dipaksakan menambang. Jadi kan kadang-kala pengusaha mungkin ya dia sudah mengeluarkan dana untuk melakukan penambangan kan, mungkin dia sudah membebaskan lahan segala macam. Nah kemudian mereka sudah mengajukan izin, cuma izinnya mungkin belum keluar-keluar, akhirnya
ya untuk menutupi itu dia nambang dulu gitu kan. Nah ini sebetulnya kan kalau semuanya saling menahan diri ya, artinya jangan sampai ada penambangan sebelum izin-izinnya keluar, ya iya. kan? Surat izin untuk menambangnya, keputusan untuk menambangnya keluar ya jangan dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada tambang-tambang ilegal misalkan, aparat penegak hukum juga harus tegas dong. Betul, gitu. itu yang wajib. Jangan istilahnya sudah tahu dia tambangnya ilegal, tapi dibiarkan saja, ini salah juga, gitu. Jadi ya semuanya juga harus bahu membahu nih, saling menjaga lah. Karena ini nih yang saya sering sampaikan ya, bahwa kita hidup di dunia ini, kita hidup di bumi ini, kan bukan berarti kita mewarisi semua hasil bumi yang Allah berikan kepada kita. Betul. Tapi kita harus ingat bahwa hasil bumi yang Allah wariskan kepada kita bukan hanya untuk kita saja, tapi juga untuk generasi di bawah kita. Betul. Jangan sampai kita melakukan eksploitasi besar-besaran, nanti anak cucu kita nggak kebagian, kasihan. Ini yang harus diingatkan kepada para pengusaha tambang itu. Hal itu disiapkan untuk memang dalam waktu panjang gitu. Betul, ya Pak ya? Kan dengan adanya regulasi ini kan semuanya diatur. Iya kan, semua diatur agar ya tadi itu agar warisan ini tidak hanya kita saja, tapi anak cucu kita bisa merasakannya. Kan kalau dengan legal itu kan ada pengelolaan pasca tambang ini kan, ketika tanah-tanah yang sudah itu kan bisa direboisasi lagi. Tidak ditinggalkan gitu aja. Betul. Oke, Pak Gembong, kita tahu bahwa ada salah satu tokoh Bojonegara dan Pulau Ampel, yakni Profesor Hidayatullah, yang melihat daerahnya menjadi kawasan industri dan pertambangan. Namun katanya masyarakatnya hanya menjadi penonton dan menikmati dampaknya saja nih Pak. Seperti dampak kesehatan, bagaimana dorongan dari DPR sendiri agar nantinya ada semacam perlindungan bagi masyarakat sekitar tambang tadi? Ya memang tadi itulah ya, kalau memang tambang ini berjalan dengan legal ya, semua aturan itu kan, para penambang ini juga ada seperti dana kompensasi, dana CSR segala macam, ini kan memang kita terapkan nih kepada para pengusaha. Tapi kalau yang ilegal gimana kita mau itu? Makanya yuk semuanya sama-sama begitu, para pengusaha tambang taati aturan gitu. Laksanakan usaha itu dengan perizinan yang sesuai sehingga memang semuanya nyaman lah dengan adanya gitu. Terkait dengan tantangan, kembali lagi masih menjadi tantangan terbesar dalam penerapan keputusan gubernur ini di lapangan, khususnya di wilayah yang memang padat aktivitas tambang. Menurut Bapak apa yang paling menjadi tantangan terbesar nantinya Pak? Ya, jadi memang untuk wilayah-wilayah yang padat tambangnya gitu, jadi memang ya sekali lagi semuanya harus menahan diri. Memang kita berusaha ini semuanya ingin untung lah ya, pengusaha pasti ingin untung. Tapi ya sekali lagi, yuk kita sama-sama untuk mendapatkan keuntungan ini secara wajar. Dan karena ingin mendapatkan keuntungan, mereka membabi buta gitu, seperti tadi tonasenya tidak diperhatikan, kemudian jam operasional juga karena ingin lebih untungnya lebih besar, tidak mentaati itu, memperpanjang sendiri. Itu kan hal-hal yang semuanya harus harus mematuhi lah aturan yang sudah ditaati. Oke, lagi-lagi harus ada aturan dan juga ada kolaborasi bersama, termasuk juga mungkin melibatkan masyarakat secara langsung ya Pak ya, untuk ikut terjun mengawal dari keputusan gubernur yang sudah dibuat ini. Pak Gembong, sudah tidak terasa nih sudah waktu berlalu begitu saja. Sebelum kita berpamitan kepada pemirsa di rumah, langkah baiknya untuk mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, khususnya para pengusaha-pengusaha tambang yang terkait dengan keputusan gubernur yang sudah dikeluarkan. Silakan Pak. Ya, jadi pada saudara-saudara saya, para pengusaha tambang,
ayo kita taati keputusan gubernur yang sudah dikeluarkan. Mudah-mudahan dengan mentaati keputusan yang sudah diputuskan oleh gubernur ini, semua pihak akan merasa nyaman ya. Teman-teman pengusaha juga berusaha enak karena masyarakat mungkin juga merasa puas karena jam operasional ditaati. Tapi kalau misalkan teman-teman ini tidak mentaati apa yang sudah jadi keputusan gubernur, bisa saja masyarakat merasa marah dan menyetop, bahkan ya akan merugikan semuanya. Demikian mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sehat terus dan juga selalu sukses dalam aktivitas ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan kami kembali dalam episode-episode lainnya dan dengan tema-tema yang menarik tentu saja. Dan akhir kata saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas untuk pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.